Halo, selamat sore Mama Umami di rumah. Jumpa lagi dengan saya, Andri Abud di online cooking class bersama Studio Dapur Umami. Udah sebulan loh Mam kita nggak jumpa. Alhamdulillah seneng banget saya bisa jumpa lagi dengan Mama di rumah. Hari ini saya akan membawakan 2 resep masakan dengan tema menu bergizi seimbang selama musim hujan di tengah pandemi. Nah, ngomong-ngomong musim hujan di tengah pandemi, saya juga akan kedatangan seorang tamu yang luar biasa istimewa, seorang dokter, yaitu Dokter Rafael Nanda. Jadi Mama bisa tanya apa saja seputar resep yang saya bawakan, atau tanya-tanya tentang cara menjaga kesehatan keluarga kepada dokter. Nah, tapi sebelumnya, saya mau ingatkan bahwa di tengah pandemi seperti ini, PT Ajinomoto Indonesia tetap loh Mam, menjaga kontribusinya dalam mengentaskan masalah gizi di Indonesia, terutama anak-anak. Nah, salah satu programnya adalah program School Lunch Program. School Lunch Program itu apa sih? Nah, School Lunch Program itu merupakan program kegiatan dari PT Ajinomoto Indonesia yang menyediakan makanan-makanan yang bergizi seimbang untuk makan siang anak-anak di beberapa sekolah. Dan School Lunch Program ini sudah terbukti mampu memperbaiki gizi anak-anak tersebut, Mam. Terutama anak-anak yang menderita anemia. Ya. Baik, 2 resep yang saya bawakan hari ini adalah resep-resep yang sudah diaplikasikan di School Lunch Program tersebut. Ya, 1 ada ikan dori goreng saus mentega, 2 cah jamur wortel saori. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan juga, Mama pantengin terus acara ini sampai selesai. Kenapa? Karena saya mau bagi-bagi hadiah banyak sekali untuk 100 pengirim kuesioner. Jadi Mama nanti isi kuesionernya, 100 pengirim pertama akan mendapatkan ini, Mam. Goodie bag dari Ajinomoto, isinya banyak banget, ada Masako, Saori, Mayumi, dan lain-lainnya. Dan juga yang seru adalah Mama di rumah bisa mengikuti Recook Challenge-nya. Jadi saya praktekkan resepnya, Mama perhatikan, lalu Mama masak ulang apa yang saya bawakan, diposting di Instagram, tag dapurumami.id, dan juga saya. Nanti akan dipilih 3 orang pemenang dengan hadiah yang luar biasa. Hadiahnya apa saja? Tunggu, nanti saya kasih tahu setelah saya selesai masak ya, Mam. Dan jangan lupa juga untuk detail resepnya, Mama tinggal buka dapurumami.com. Semua resep-resep yang simpel, luar biasa, bergizi seimbang, ada di sana. Baik, kalau gitu langsung kita masak, Mam. Resep pertama yaitu ikan dori goreng saus mentega. Ini luar biasa banget, Mam. Jadi, Saori mengeluarkan ini nih produk ini bintangnya nih. Saori saus rasa mentega. Ya. Ini enak banget. Ini saya udah coba berapa kali, ini luar biasa. Bahan-bahannya simpel banget. Saya sudah punya ikan dori yang sudah saya potong-potong, iris-iris. Bentuk irisannya tergantung Mama ya. Kalau saya mau ini diiris tipis-tipis seperti ini, jadi biar dia lebih crispy si tepungnya, atau Mama misalnya mau digoreng utuh juga boleh ya. Kembali ke selera masing-masing Mama di rumah. Nah, kalau Mama di rumah mau ganti ikan lain boleh juga. Ikan kakap mungkin, atau mungkin ikan lele yang di file juga boleh aja ya. Selama tetap sausnya pakai saori rasa mentega ini. Nah, kedua, sudah pasti ada bawang ya. Saya pakai bawang bombay dan bawang putih. Untuk tumisannya, Mama bisa menggunakan minyak atau mentega, margarin ya. Saya pakai margarin hari ini. Nanti akan saya taburi dengan biji wijen yang sudah disangrai. Baik. Nah, Mam, biasanya kan ada orang yang tidak suka dengan bau amis dari ikan. Ya, terutama kalau ikannya mungkin sudah tidak terlalu fresh. Tapi masih bagus, masih bisa dimakan ya. Saya pakai dulu jeruk lemon atau jeruk nipis boleh. Atau kalau Mama di rumah lebih suka dengan menggunakan jeruk limau, boleh juga, Mam. Saya kasih jeruk lemon, perasan jeruk lemonnya. Ini untuk ikannya nggak perlu dikasih garam merica ya, Mam. Kenapa? Karena dari bumbu yang saya pakai nanti, yaitu tepung bumbu serbaguna dari Sajiku, itu sudah ada garam merica dan bumbu-bumbu lainnya. Oke, ini bisa dibiarkan dulu, Mam, selama 10 menit, 15 menit boleh.
Tapi kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Nah, saya sudah menyiapkan 2 macam bumbu dari sajiku tepung bumbu serbaguna. Yang pertama bumbu keringnya. Ini langsung aja dibuka dari bungkusnya. Dan yang ini bumbu basahnya. Ini sajiku bumbu tepung serbaguna yang diberi air. Kekentalannya bisa kembali ke selera masing-masing. Nah, cara membalutnya ada 2 macam, Mam. Bisa ke bumbu kering dulu, lalu ke bumbu basah, atau dibalik, bumbu basah ke bumbu kering. Nanti hasilnya akan berbeda ya. Yang mau saya lakukan hari ini adalah ke bumbu kering dulu, baru ke bumbu basah. Bumbu basah. Oke. Setelah ini direndam, kita masukkan ke dalam bumbu kering, lalu bumbu basah. Sementara itu, saya akan memanaskan minyaknya terlebih dahulu. Dipanaskan minyak dengan suhu, dengan api sedang aja. Jangan terlalu besar supaya matangnya merata. Oke. Kalau dipotongnya seperti ini, Mam, matangnya lebih cepat. Kadang-kadang kalau kita potongnya besar seperti kayak fish and chip bisa juga. Cuma apinya lebih kecil dari api sedang supaya ikannya matang merata sampai ke dalam. Terutama kalau ikannya itu masih dingin kulkas ya, Mam. Dipastikan ikannya sudah tidak beku lagi, Mam. Kadang-kadang Mama terburu-buru masak, Mama lupa kalau di dalam ikannya itu masih beku sebetulnya. Jadi ketika digoreng, bumbunya, tepungnya sudah matang, sudah kuning keemasan, sementara ikannya di dalamnya masih dingin dan tidak matang. Oke, ini kita masukkan ke bumbu kering. Kita aduk-aduk. Nah, cairan dari daging ikannya dan juga cairan dari lemonnya itu akan membuat bumbu keringnya jadi menempel seperti ini. Ya. Nanti tinggal kita masukkan ke dalam bumbu basahnya. Nah, kalau misalnya dengan cara pembalutan seperti ini, hasil akhirnya nanti seperti fish and chip, tahu kan, Mam? Jadi kayak tepungnya membaluti dalam seperti kayak sedikit melembung gitu ya, Mam. Jadi dia tidak crispy. Nah, kalau dibalik, misalnya Mama mencelupkannya ke adonan basah dulu, baru ke kering, hasilnya lebih crispy. Terserah kembali ke Mama mau yang mana, ya. Selera masing orang beda-beda, Mam. Oke. Minyaknya sudah mulai panas. Sekarang kita celupkan ikannya ke bumbu basahnya. Nah, pastikan minyaknya sudah cukup panasnya, Mam ya. Bisa kita teteskan sedikit adonannya. Kalau belum bubbling atau belum berbuih, itu berarti belum. Saya tunggu sebentar lagi. Udah mulai itu? Atau ada ibu-ibu atau mama di rumah yang suka mencelupkan sutil kayu ke minyak panas ya. Kalau ada buih-buihnya itu berarti sudah panas. Boleh, Mam. Tapi jangan memasukkan air ke dalam minyak yang sedang dipanaskan ya, Mam. Bahaya. Nah, untuk mama yang masih takut untuk belanja di luar, silakan buka official store dari Ajinomoto, yaitu Shopee dan Tokopedia. Semua produk-produk Ajinomoto ada di sana ya. Jadi tinggal online aja pakai handphone ya, tinggal bayar nanti barangnya datang. Oke. Langsung digoreng. Seperti ini. Mungkin kalau mama di rumah tidak pakai sarung tangan, nggak masalah ya. Takut mama tidak nyaman dengan sarung tangan. Kalau kurang tepungnya, dibikin lagi, Mam. Makanya, di stok banyak-banyak produk-produk dari Ajinomoto-nya, Mam ya.
Supaya nanti Mama juga kalau mau masak, gampang. Tinggal buka lemari, buka rak. Semua produk Ajinomoto ada di sana. Tapi kalau mau lebih gampang lagi, ikut kuesionernya. Langsung diberi goodie bag-nya ya. Isinya semua produk-produk Ajinomoto di situ. Oke. Pan saya sudah penuh. Saya tunggu sampai dia matang. Sementara itu saya sudah menyiapkan, seperti biasa ya Mam, kalau orang Indonesia suka banget gorengan, tapi kita tahu kalau berlebihan minyak juga kurang enak juga ya, kurang bagus juga. Jadi saya menyiapkan tisu dapur yang tebal ya, yang tidak ada wanginya untuk menyerap minyak, kelebihan minyak dari gorengan yang kita masak. Nah, Mam, sambil menunggu ikannya matang, sebetulnya kita bisa juga menyiapkan sausnya, Mam. Ya, sausnya ini bisa disiapkan sebelumnya, atau mungkin sehari sebelumnya, nanti tinggal dimasukkan ke dalam lemari pendingin, nanti kalau mau makan tinggal dipanaskan lagi. Jangan lupa untuk menambahkan sedikit air supaya dia tidak terlalu mengental. Oke, sekarang kita siapkan sausnya, Mam. Panaskan margarin. Jangan lupa tetap dicek ikannya, Mam. Jangan sampai kebablasan. Sayang, Mam, kalau gosong. Wah, ini warnanya cakep banget, Mam. Dipakai sajiku tepung bumbu serbaguna. Bisa buat ikan, buat ayam, tempe, dan lain-lainnya. Oke, sementara margarinnya sudah leleh, sudah panas. Kita bisa masukkan bawang bombay. Oke, ikannya sudah matang, Mam. Luar biasa, warnanya cakep banget. Oke, warnanya seperti ini ya, Mam. Ini cakep banget ya. Oke, kita taruh di atas tisu dapur yang tebal supaya minyaknya lebih berkurang. Ya. Sementara itu, saya siapkan sausnya lagi. Ditumis sampai betul-betul matang ya. Jangan lupa, sampai betul-betul matang. Oke. Sementara bawang bombaynya sudah mulai layu, kita masukkan bawang putihnya. Kembali kita tumis. Sebetulnya ada pertanyaan dari mama-mama di rumah. Sebetulnya kalau menumis itu lebih baik bawang bombay dulu atau bawang putih dulu, ya. Sebetulnya tergantung masakannya sih, Mam. Kalau bawang bombay atau bawang merah itu kan lebih banyak kandungan airnya. Jadi ditumis lebih dulu, nanti kemudian masuk bawang putih supaya matangnya bersama-sama. Tapi ada beberapa masakan yang memang dimasukkan bawang putih dulu. Seperti masakan Chinese itu banyak yang bawang putih dulu ya. Oke, sudah harum, sudah matang. Dia berwarna agak kecoklatan. Luar biasa. Lalu kita masukkan, nah ini dia, sauri saus rasa mentega. Kita masukkan 2 sachet. Wow, langsung saya masukkan dua-duanya ya, Mam. Oke, jangan lupa, Mam, diperas sampai habis saurinya.
Ini sauri, saus rasa mentega, dibuat dari mentega dengan rasa asin, gurih, dan manis. Dengan aroma mentega yang khas, sekelas hidangan restoran. Wah, luar biasa, Mam. Oke. Nah, kalau sudah dimasukkan semuanya, kalau masih agak terlalu kental, boleh ditambah air sedikit, Mam. Sedikit sampai kekentalan yang kita inginkan, ya. Jangan terlalu banyak, nanti ikannya akan jadi soggy. Soggy itu bahasa Indonesianya apa ya? Lembek. Oke, sudah cukup. Nah, dengan resep ini, Mama nggak perlu lagi icip-icip, udah pasti enak. Sudah pasti enak. Oke, Mam, sekarang tinggal plating aja ya. Saya sudah menyiapkan ada nasi panas ya. Tinggal kita sajikan ikan dori gorengnya. Nah, sambil saya plating, saya mau membacakan satu pertanyaan dari @alfi_nurulia. Pertanyaannya Indonesia banget deh. Katanya gini, Chef, kalau lagi musim hujan gini, 1 pandemi, 2 hujan, udah pasti nggak bisa kemana-mana. Pengennya ngemil-ngemil mulu nih, ngemil gorengan udah pasti enak ya, terutama buat orang Indonesia. Nah, gorengan apa aja? Waduh, ini kalau menurut saya gorengan yang variannya paling banyak di dunia itu di Indonesia. Mama di rumah mau goreng apa aja bisa, Mam ya. Tempe, tahu, ikan, ayam, semua bakwan, sayur ya, tempura gitu, Mam. Tapi satu kuncinya, pakai sajiku tepung bumbu. Kelar ya. Atau mau bikin bakwan, ada juga tuh sajiku bakwan ya. Gampang pokoknya, tinggal pakai produk-produk dari Ajinomoto, pasti semuanya aman. Ya, itu dari Mbak Alfi_Nurulia. Nah, ini banyaknya ikan sesuai dengan selera. Kalau saya, karena saya makannya banyak, jadi saya kasih banyak ikannya. Ada 5 potong. Kemudian kita tuangkan sausnya di atasnya. Atau kalau misalnya mau disajikan di sisinya juga untuk cocolan boleh ya, Mam? Kembali ke selera. Ini enak banget ini. Oke, nah satu yang belum adalah taburan. Di sini kita pakai taburan biji-bijian yang disangrai atau dipanggang. Wah, luar biasa nih. Saya suka banget dengan biji-bijian. Biji-bijian juga kandungan nutrisinya bagus sekali ya. Oke, jadi Mam, inilah ikan dori goreng saus mentega. Masak gampang, gizi seimbang, dapur umami. Gimana, Mam? Mudah kan resepnya? Kali ini saya bawa yang lebih mudah lagi, tapi tetap spesial. Kenapa? Karena sekarang saya tetap pakai produk dari Ajinomoto, yaitu sauri saus tiram. Wah, ini sering banget saya pakai ini ya. Sauri saus tiram sangat istimewa karena dibuat dari tiram asli yang menjadikan masakan di rumah menjadi istimewa karena sauri gurihnya beda. Oke, cah, wortel, jamur, sauri. Tinggal tumis-tumis jadi. Tapi gizinya seimbang, rasanya enak. Pertama, saya punya bawang bombay. Saya iris-iris saja. Bawang putih juga iris-iris. Mau cincang boleh juga. Mau dihaluskan boleh juga. Lalu ada cabai keriting, cabai merah keriting diiris-iris, lalu ada wortel tentunya, jamur, saya tambahkan juga buncis, lalu ada ayam untuk sumber proteinnya, saya tambahkan telur nanti, dan juga ini, larutan tepung maizena ya, sedikit saja hanya untuk mengentalkan, dan yang pasti ini ratunya, sauri saus tiram. Pertama, kita panaskan dulu minyak. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Sedikit. Oke.
Lalu setelah minyaknya panas, jangan terlalu panas ya. Kita masukkan bawang bombay, bawang putih, tumis sampai dia harum dan matang, ya. Nah, ketika dia sudah mulai layu, kita boleh masukkan cabai merah keritingnya. Kalau mau ditambah cabai rawit boleh ya, tergantung selera. Mungkin mama dan keluarga suka yang lebih pedas lagi, boleh. Nah, setelah bawangnya cukup matangnya, kita langsung masukkan potongan ayam, daging ayam. Saya pakai bagian dada, boleh bagian paha. Kita tumis sampai dia berubah warna. Oke, ups. Ada yang sedikit meloncat dari wajan saya. Saya kecilkan apinya sedikit. Kalau ayamnya sudah berubah warnanya, kita masukkan wortel. Wortel dulu ya, Mam, karena wortel yang paling keras di antara semua sayuran yang kita pakai hari ini. Wortel sudah mulai, saya iris tipis-tipis, Mam, supaya lebih cepat matang ya. Kita masukkan jamur. Aduk lagi. Ini pokoknya gampang banget, hanya aduk. Semua orang pasti bisa, tinggal tumis aja. Tapi pasti spesial karena menggunakan sauri saus tiram. Oke, kita bisa masukkan buncisnya. Saya iris menyerong. Segini mudahnya, Mam. Nah, lalu kita masukkan bintangnya, yaitu sauri saus tiram. Mam. Cukup 1 sachet untuk masakan untuk seluruh keluarga. Oke, aduk sebentar. Kita tambahkan air sedikit saja. Air. Aduk lagi. Lalu kita tambahkan sedikit garam. Sedikit saja karena saurnya sudah mengandung garam. Lalu ada merica, bubuk merica. Dan sedikit gula. Biar ada manis-manisnya. Oke, aduk lagi. Nah, kalau dirasa airnya terlalu banyak, makanya masukkan airnya sedikit dulu, Mam, supaya airnya nggak terlalu banyak. Kalau misalnya airnya kurang, boleh ditambah sedikit lagi, karena setelah ini saya akan memasukkan telur. Oke, air sudah mulai mendidih. Sayuran saya lihat sudah 2/3 matang, kita bisa tambahkan telurnya. Aduk. Nah, sebetulnya telur ini pun sudah mulai mengentalkan si tumisan ini ya, Mam. Kalau Mama rasa sudah cukup kentalnya, nggak perlu lagi ditambahkan larutan maizena, boleh. Tapi sekarang saya mau tambahkan sedikit larutan maizena untuk lebih mengentalkan. Aduk sebentar saja.
sampai dia mengental. Jadi deh ya. Paling cuma 5-7 menit sudah selesai. Saya matikan apinya. Lalu kita tinggal masukkan ke dalam mangkuk untuk langsung disajikan dan dimakan bersama keluarga. Wah, ini luar biasa, Mam. Duh, saya pakai masker aja wanginya itu sampai masuk ke dalam masker, Mam. Gak sabar saya untuk mencoba. Wow. Oke. Kita bisa tambahkan daun bawang bila suka. Ya. Oke. Sudah jadi. Cah wortel jamur sauri. Masakan pagi seimbang, dapur umami. Oke, Mam, saya sudah membawakan 2 resep masakan yang sangat mudah tapi juga istimewa karena menggunakan produk-produk dari Ajinomoto. Nah, ini ada pertanyaan nih, Mam, dari @e_kusumaningrum. Ya, pertanyaannya, Chef, bahan-bahan apa sih yang bisa ditambahkan untuk menjadikan makanan kita bergizi seimbang? Kalau sebagai seorang chef, menurut saya makanan itu pertama harus enak dulu. Kenapa? Karena kita makannya jadi semangat. Kalau mau enak, pasti harus pakai produk-produk dari Ajinomoto ya. Kita makannya enak, semangat, semua gizi masuklah ke badan kita. Tapi untuk menjawab pertanyaan E_kusumaningrum tadi, sesaat lagi kita akan kedatangan seorang dokter yang akan menjelaskan tentang korelasi antara makanan, gizi, dan juga masa-masa pandemi selama musim hujan. Terbalik. Masa-masa hujan selama masa pandemi. Itu deh pokoknya deh ya. Yuk kita pantengin terus sampai acara ini selesai. Baik, Mama Umami di rumah, seperti janji saya tadi, telah bergabung dengan kita Dr. Rafael Nanda. Halo, selamat sore, Dok. Halo, selamat sore. Ya, Dok, sebelum kita masuk ke topik nih, Dok, boleh dong memperkenalkan diri supaya mama-mama di rumah tahu siapa Dr. Rafael Nanda. Oke, halo Mama Umami, perkenalkan saya Dr. Rafael, sehari-hari bertugas sebagai dokter perusahaan di beberapa perusahaan nasional dan internasional. Kesibukan saya sehari-hari adalah bertugas untuk memastikan karyawan-karyawan di perusahaan tetap sehat melalui program-program preventif dan promotif yang dapat mencegah terjadinya kesakitan. Oke, luar biasa loh. Maksudnya ada beberapa perusahaan dan satu perusahaan itu banyak sekali karyawan, berarti dokter menghandle banyak sekali karyawan ya. Wow, luar biasa. Oke, Mama di rumah, topik yang akan dibawakan oleh kami berdua adalah penerapan protokol kesehatan yang baik selama pandemi, terutama saat musim hujan, dan tips-tips dari dokter untuk antisipasi menurunnya sistem imun dengan konsumsi makanan bergizi. Nah, Dok, ini kan lagi musim hujan, Dok ya. Ditambah pandemi pula. Bagaimana sih, Dok, penerapan protokol kesehatan yang baik selama pandemi, terutama saat musim hujan ini? Oke, benar banget, Chef. Sesuai yang gimana kita tahu sekarang, Indonesia masih dalam kondisi pandemi. Ditambah lagi saat ini masih musim hujan dan bisa dibilang setiap hari kita ini selalu hujan setiap harinya. Dan gimana sih caranya supaya kita tetap sehat di saat pandemi seperti ini, terutamanya terhindar dari COVID ya, dan juga terhindar dari beberapa penyakit lain yang disebabkan oleh musim hujan. Nah, yang pasti kita harus selalu ingat yang digaungkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah 5M. 5M itu apa? Yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilisasi. Nah, ditambah lagi kita juga harus bisa meningkatkan imunitas tubuh kita
dengan menerapkan pola hidup bersih sehat. Apa sih pola hidup bersih sehat? Nah, pola hidup bersih sehat itu bisa dicapai dengan olahraga rutin dan juga makan makanan yang bergizi. Tentunya gizinya harus seimbang. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke makanan nih, Dok. Kan salah satu waktu awal-awal pandemi, saya sering baca tuh para ahli menyarankan kita untuk berjemur setiap harinya untuk meningkatkan imunitas. Sementara kita tahu bahwa sekarang lagi musim hujan. Ada nggak sih saran-saran dokter kalau kita tidak menemukan matahari di hari-hari hujan? Benar, Chef. Jadi dengan kita berjemur ya selama durasi 15 sampai 30 menit per hari di antara jam 10 sampai jam 2 siang itu bermanfaat untuk tubuh bisa mensintesis vitamin D. Nah, vitamin D itu perannya juga salah satunya terhadap imunitas. Nah, permasalahannya adalah di musim hujan seperti ini kita susah sekali mendapatkan sinar matahari. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan vitamin D yang cukup? Nah, itu bisa didapatkan melalui sumber-sumber makanan yang kaya akan vitamin D. Oke. Ada nggak, Dok, seandainya kita merasa tidak cukup nih vitamin D-nya misalnya. Apakah kita harus mengambil suplemen mungkin? Bagus nggak sih, Dok? Oke, kembali lagi ya, bahwa suplemen itu sifatnya adalah penambah, gitu ya. Dan perlu diketahui juga kalau suplemen itu dalam pembuatannya pasti akan melalui proses kimiawi. Nah, jadi suplemen ini otomatis bisa menyebabkan beberapa efek yang memang sudah dikontrol. Nah, kalau di pertanyaannya adalah bagus mana sih, Dok, antara suplemen atau memakan dari sumber yang bersifat natural, tentu jawabannya adalah yang bersifat natural karena lebih alami. Oke, tuh, Mama Umami di rumah dengar kata dokter. Daripada kita tambah-tambah suplemen, lebih baik kita atur makanan bergizinya yang seimbang. Nah, nih, Dok, ada titipan pertanyaan dari @ayu_latifah. Pertanyaannya adalah, asupan sayur yang seperti apa yang baik untuk si kecil agar imunitas terjaga di kala musim hujan? Oke. Jadi untuk si kecil dalam mengolah makanan, Mama Umami harus secara cerdas. Dalam artian apa? Harus kombinasi, kemudian harus bervariasi supaya si kecil juga tidak mudah bosan. Nah, yang terpenting untuk jenis-jenis makanan apa sih yang memiliki gizi baik buat si kecil itu bisa didapat dari sayur-sayuran hijau serta buah dan sumber-sumber protein seperti ikan atau daging merah. Seperti itu. Oke, kalau seandainya nih, Dok, dari bahan-bahan tersebut ada yang menyebabkan alergi buat anak kecil atau anggota keluarga di rumah, itu gimana tuh, Dok? Nah, pada umumnya sih alergi itu terjadi pada jenis-jenis makanan yang mengandung protein. Tapi memang ada beberapa kasus yang orang alergi terhadap makanan tertentu. Bisa jadi kacang contohnya, atau mungkin jamur-jamuran, seperti itu. Nah, walaupun si orang tersebut itu alergi terhadap jenis makanan, itu masih bisa kita substitusi dengan menggunakan makanan-makanan jenis lain. Misalkan, si anak itu alergi terhadap sayur bayam. Bisa diganti dengan jenis makanan yang lain seperti pakcoy, kangkung, dan lain-lain. Jadi masih banyak opsi.
gitu. Bukan berarti ketika memang anak atau anggota keluarga alergi dengan sesuatu, berarti kita bisa mengeneralisir, oh dia berarti alergi terhadap sayur atau buah gitu. Karena memang setiap jenis makanan itu bersifat alergennya sendiri-sendiri, tidak bisa digeneralisir. Oke. Nah, Mama Umami di rumah, mengenai option tadi, substitusi, jadi kalau misalnya ada anggota keluarga di rumah yang alergi atau memang pantang makanan tertentu, coba Mama buka dapurumami.com. Di sana banyak sekali resep-resep makanan dengan berbagai macam bahan. Jadi optionnya banyak, pilihannya banyak. Mama di sana bisa pilih resep mana yang cocok buat semua anggota keluarga. Baik dok, sebenarnya gimana sih sistem bekerjanya makanan bergizi seimbang sehingga dapat menjaga imunitas tubuh kita? Oke, Chef. Jadi sebenarnya sebelum kita membahas bagaimana si makanan bergizi ini bisa membantu dalam imunitas, perlu diketahui bahwa makanan yang baik itu harus mengandung dua nutrisi. Nutrisi makro dan nutrisi mikro. Apa sih nutrisi makro? Nutrisi makro adalah nutrisi yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi disebut makronutrisi kalau mengandung 3 itu. Nah, sedangkan makanan yang mengandung mikronutrisi atau nutrisi mikro, itu adalah makanan-makanan yang mengandung vitamin dan mineral. Nah, dari situ kita perlu ketahui fungsi masing-masing dari peranan makro dan si mikronutrisi tadi, gitu ya. Makronutrisi itu dia berfungsi untuk membentuk energi atau kalau Mama Umami sering dengar itu kalori bahasanya. Nah, dari karbohidrat, protein, lemak, energi yang dihasilkan itu bisa digunakan oleh tubuh untuk beraktivitas seharian. Sedangkan untuk nutrisi mikro, vitamin dan mineral, dia fungsinya adalah zat pembantu, di mana dia membantu tubuh untuk memetabolisme zat-zat, hormon, ataupun enzim yang berfungsi untuk keberlangsungan tubuh. Jadi, intinya ketika zat-zat tersebut mencukupi, otomatis sel-sel dalam tubuh kita memiliki kemampuan yang baik untuk bisa bertahan ketika memang ada serangan. Oke. Dok, mengenai nutrisi mikro tersebut, selama pandemi dan musim hujan ini, ada nggak nutrisi mikro tertentu yang memang kita harus konsumsi dalam jumlah yang lebih dari sebelumnya, dari saat-saat sebelum pandemi? Atau memang biasa aja? Oke, pada dasarnya tubuh itu membutuhkan jumlah yang sudah diatur sedemikian rupa. Nah, jenis-jenis mikronutrisi apa sih yang sebenarnya bermanfaat dalam menjaga sistem imunitas? Nah, salah satunya adalah vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan beberapa mineral tubuh seperti zinc dan zat besi. Itu. Oke, jadi basically itu semua mikronutrien itu memang penting ya dok. Tinggal kita atur keseimbangan yang kita atur ya. Tuh. Oke, dok, apakah selain sumber natural itu, apakah ada makanan-makanan pengganti? Sebetulnya tadi seperti dokter bilang bahwa suplemen itu kan melalui proses kimia atau bahan kimia yang sudah terproses. Apakah ada bahan-bahan pengganti yang bisa memenuhi mikronutrien tersebut, dok? Oke, jadi pada dasarnya mikronutrien itu tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Dia harus bersumber dari makanan. Dari makanan apa sih? Ya dari makanan yang kita makan sehari-hari. Seperti contoh, kalau kita bicara vitamin A itu sumbernya dari mana sih? Bisa diambil dari wortel. Nah, sedangkan vitamin B misalkan. Vitamin B itu dari mana? Bisa dari
kacang-kacangan, kemudian dari buah-buahan dan sayur-sayuran juga bisa. Nah, kalau vitamin C mungkin Mama Umami sudah pada tahu ya, bahwa sumber vitamin C itu banyak sekali di buah-buahan, salah satunya buah jeruk. Nah, kemudian seperti vitamin D. Nah, vitamin D sendiri itu juga banyak terkandung di makanan-makanan laut. Seperti contohnya salmon, ikan kod, kemudian dari produk-produk olahan sapi seperti susu, itu juga tinggi akan vitamin D. Seperti itu. Oke, ini ngomong-ngomong nih dok. Kebetulan sebelum kita ngobrol, saya baru saja membuat 2 masakan menggunakan produk dari Ajinomoto. Yang pertama adalah ikan dori goreng dengan saus mentega. Yang kedua adalah cah wortel jamur saori. Menurut dokter, cukup nggak sih dok nutrisi atau kalori yang dikandung oleh kedua masakan tersebut kalau kita makan dengan nasi misalnya? Oke, melihat dari menunya ya, ini sudah masuk dalam kategori makanan dengan gizi seimbang. Di situ kita bisa lihat ada kandungan makronutrisinya, dari karbohidratnya, dari nasi, kemudian dari protein dan lemaknya, dari ikan dori, ya. Kemudian untuk kandungan vitaminnya bisa bersumber dari wortel dan jamur, di mana kita tahu wortel dan jamur itu banyak sekali mengandung vitamin A, B, C, E, bahkan vitamin K. Dan di wortel juga ada mineral-mineral yang juga mencukupi. Oke, nah dok, tadi kan saya pakainya ikan dori ini dok, karena salah satu ikan yang sekarang sangat mudah didapatkan ya, baik di pasar ataupun di supermarket ya dok. Kira-kira kalau ikan dori mau diganti, apa suggestion-nya dok? Dari dokter, usulannya apa kira-kira? Pada dasarnya semua ikan itu baik ya, karena ikan itu banyak mengandung lemak yang sifatnya baik. Banyak mengandung omega 3 gitu ya. Dan khususnya kalau jenis-jenis ikan yang tadi sempat saya sebutkan, seperti salmon, ikan kod, itu kaya juga akan vitamin D. Tapi pada dasarnya semua ikan itu baik dan proteinnya juga sangat baik, terutama untuk tumbuh kembang anak. Oke. Baik, Mama. Jadi makan ikan dibiasakan, terutama anak-anak nih. Kalau misalnya ada anak-anak yang kurang suka ikan, buka dapurumami.com. Di sana banyak sekali resep-resep menggunakan ikan yang pasti keluarga semua suka. Nah, dok, sebelum kita tutup pembicaraan kita, mungkin dokter punya pesan-pesan terakhir sebelum untuk Mama Umami di rumah sebelum kita tutup pembicaraan kita? Oke, Mama Umami, dimana kita tahu sekarang kita pada kondisi pandemi, kesehatan itu merupakan aset saat ini, terutama kesehatan anak, kesehatan ayah, dan kesehatan keluarga lainnya itu harus kita prioritaskan. Nah, untuk bisa menjaga kesehatan ini, itu tergantung dari kita sendiri, gitu ya. Secara disiplin kita harus bisa menerapkan 5M, dan selain itu jangan lupa kita juga harus menerapkan pola hidup bersih sehat, seperti olahraga teratur, kemudian berjemur, menjaga kebersihan, dan yang tidak kalah penting adalah menjaga asupan makan yang dengan gizi seimbang dan baik. Oke, dokter, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk sharing pengetahuannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara online cooking class Dapur Umami selanjutnya. Mama Umami, kita jumpa lagi dengan Dr. Rafael Nanda di lain kesempatan ya. Dok, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya dok. Nah, Mam, saya ingatkan lagi bahwa resep-resep tadi akan ada di dapurumami.com. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan Dapur Umami di dapurumami.id. Nah, sekali lagi, siapa yang mau ini? Ya, diisi kuesionernya. 100 pengirim pertama akan mendapatkan goodie bag dari Ajinomoto. Dan kalau besok ada yang ikutan Recook Challenge-nya, 3 orang pemenang. Juara ketiga akan mendapatkan voucher belanja sebesar
Rp150.000. Pemenang kedua akan mendapatkan hadiah Rp350.000 berupa voucher belanja dan juga alat-alat masak. Dan juara pertama akan mendapatkan Rp500.000 dalam bentuk voucher belanja dan juga alat-alat masak. Keren ya? Tapi lebih keren lagi adalah saya punya masker baru dari Dapur Umami. Keren ya? Makanya hari ini saya glowing banget ya pakai masker ini. Mudah-mudahan diproduksi banyak ya. Nanti mungkin Mama juga di rumah bisa dapat nih. Baik, Mama Umami di rumah terima kasih telah bergabung di online cooking class bersama Studio Dapur Umami hari ini. Semoga hari ini terus membawa berkah dari pengetahuan yang kami share kepada Mama Umami di rumah dan semua viewer-viewer yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Saya Andri Abud, kita akan berjumpa lagi di online cooking class selanjutnya di Studio Dapur Umami. Selamat sore.